Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Senin. Dengan cepat, karena sebentar lagi saya harus persiapan untuk seminar dan saya berharap tim Pondok Pemulihan sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Ya, karena jam 8 sudah mulai pendaftaran. Ya, tolong buka Ibrani 12. Oribasandara mamasi. Syukur ya Bapa. Oh Bapak Ibu Saudara, sebentar sambil kita siapkan hati, ya. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, biar mendengar pujian dulu sebentar. Saya butuh waktu 1-2 menit. Kerajaanmu membawaku tunduk dalam kehendak-Mu. Dimuliakanlah Engkau dalam hidupku, sebagai dupa yang harum nama-Mu ditinggikan. Dimuliakanlah Engkau dalam hidupku, ya Tuhan Allahku selamanya. Anugerah-Mu memampukan aku untuk melihat kemuliaan-Mu dalam hikmat dan visi kerajaan-Mu membawaku tunduk dalam kehendak-Mu. Dimuliakanlah Engkau dalam hidupku, sebagai dupa yang harum nama-Mu ditinggikan. Dimuliakanlah Engkau dalam hidupku, ya Tuhan Allahku selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Angkat hatimu saudara. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang sukar. Allah memberikan kemampuan. Bapa memberikan rohnya kepada kita. Mari angkat suara dan sembah Dia. Bersyukurlah kepada-Nya, bahwasanya Dia baik, kasih setia-Nya kekal selama-lamanya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau yang ditinggikan, hanya Kau yang dimuliakan, hanya Kau yang diagungkan,
selamanya. Oh, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur selamanya. Simaralaya sano ianalamo. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu. Oh, tiada yang mustahil bagimu. Kami bersyukur padamu. Dimuliakanlah Engkau dalam hidupku, sebagai dupa yang harum, namamu ditinggikan. Dimuliakanlah Engkau dalam hidupku, ya Tuhan Allahku selamanya. Ya Tuhan Allahku selamanya. Ya Tuhan Allahku selamanya. Ore basyaka rapase, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, minta maaf karena ada keperluan, saya harus menyelesaikan. Ya, tolong dibuka Ibrani 12 bagi Bapak Ibu Saudara yang masih bersama-sama saya. Ibrani 12 ayat yang ke-16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah jangan membuang kesempatan. Sekali lagi, jangan membuang kesempatan. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi atas Esau itu sangat tragis sebetulnya. Esau mendapatkan hak kesulungan, tetapi Esau memiliki nafsu rendah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan sesuatu yang mulia, yang besar, yaitu hak kesulungan, dan mungkin secara mata jasmani hak kesulungan itu tidak kelihatan, tetapi itu perjanjian, itu sebuah kasih karunia, itu sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk Esau boleh memakai hak kesulungan dan memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara,
Tetapi Esau membuang kesempatan hanya gara-gara sepiring makanan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang dilakukan oleh Esau, maka ia tidak mendapatkan berkat itu, tidak menerima berkat itu, ia ditolak. Dan ia tidak memperoleh kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun dia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak Ibu Saudara, kenapa Allah mengasihi Yakub? Karena Yakub sangat menghargai yang tidak kelihatan. Kesempatan itu sesuatu yang tidak nampak, tapi ada. Khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara menerima Tuhan Yesus, maka Bapak Ibu Saudara mendapatkan kesempatan di dalam segala hidup saudara. Karena di dalam Tuhan Yesus kesempatan selalu terbuka. Kesempatan inilah yang diberikan oleh Bapa untuk saudara mendapatkan hak kesulungan, mendapatkan kasih karunia, mendapatkan hidup kekal. Kesempatan yang Tuhan beri untuk Bapak Ibu Saudara melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan berkat yang diberikan. Sebab di dalam setiap kesempatan ada berkat. Di dalam setiap kesempatan selalu ada berkat. Itulah berkat kesempatan. Walaupun Bapak Ibu Saudara secara kasat mata itu tidak terlihat. Oleh karena itu, karena tidak terlihat, Esau dengan mudahnya memandang ringan hak kesulungan. Padahal hak kesulungan itu kesempatan yang begitu besar. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, jangan kita membuang kesempatan yang diberikan oleh Bapa kepada kita. Ada banyak kesempatan, ada banyak kesempatan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Jangan sampai saudara mengabaikannya, bahkan memandang rendah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Bapak Ibu Saudara harus percaya, ketika kita menerima Tuhan Yesus, maka kita memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Bapa. Kita memiliki kesempatan untuk menerima perjanjian Bapa yang kekal. Kita menerima kesempatan memperoleh karunia-karunia. Kita menerima kesempatan melayani, kita menerima kesempatan menjadi imam, sungguh indah. Jangan membuang kesempatan, hanya menukarnya dengan nafsu yang rendah. Menukarnya dengan sepiring makanan. Menukarnya dengan kenikmatan dunia. Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang Tuhan beri itu begitu besar. Kesempatan ini akan dicapai, akan diraih oleh orang-orang yang menghargai kesempatan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kesempatan itu sesuatu yang tidak terlihat, tetapi nyata. Hak kesulungan itu sesuatu yang tidak terlihat tapi nyata. Berbeda dengan sepiring makanan yang kelihatan di depan mata kita. Sehingga kadang kita ini ditipu oleh setan. Kita melihat yang kelihatan. Padahal yang tidak kelihatan itu jauh lebih menjanjikan. Makanya Bapak Ibu Saudara harus berani menolak yang kelihatan ini. Berani menolak yang kelihatan jika yang kelihatan ini harus merebut kesempatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara,
Saya percaya setiap saudara mengerti apa yang saya maksud. Karena saudara sudah mendapat kesempatan hari ini. Jangan sia-siakan kesempatanmu kalau engkau sudah menjadi imam. Kalau engkau sudah menjadi pelayan. Kalau engkau sudah terlibat dalam penggembalaan. Kalau saudara sudah bersama-sama dengan saya. Masuk visi 2033, itu kesempatan jangan pernah saudara buang. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, saya tidak membuang Pak. Tetapi Bapak Ibu Saudara tidak serius. Bapak Ibu Saudara tidak melihat ini sebagai sebuah kesempatan yang berharga. Sehingga kalau kita tidak memandang itu sebagai kesempatan yang sangat berharga, maka kita melakukannya dengan apa adanya. Kita melakukannya dengan sembarangan. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang membuka kesempatan yang begitu lebar dalam hidup kita. Sebagaimana yang dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, artinya apa? Hak kesulungan itu berkat, kesempatan itu berkat. Bertahanlah, diamlah dalam kesempatan yang Tuhan berikan. Sehingga Bapak Ibu Saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan membuka kesempatan-kesempatan yang lain. Karena dalam kesempatan itu selalu ada berkat-berkat yang Tuhan berikan. Khusus untuk umat Tuhan, khusus untuk orang-orang pilihan. Sehingga Bapak Ibu Saudara bisa melihat visi 2033, bisa mengalami karya kemuliaan Bapa. Karena kita menghargai kesempatan yang Tuhan beri. Bapak Ibu Saudara, kesempatan itu berhubungan dengan waktu. Kesempatan itu berhubungan dengan peluang. Mari kita perhatikan bagaimana hidup kita. Kita perhatikan waktu yang Tuhan berikan ini. Mari kita mengaturnya dengan bijaksana. Mari kita mengaturnya dengan baik. Mari kita bersyukur jika kita sudah mendapatkan kesempatan ini. Satu anugerah yang besar. Menjadi pendoa. Menjadi pelayan. Menjadi imam. Menjadi gembala. Terlibat dalam pekerjaan rohani, ini satu kesempatan yang besar. Mari kita ambil saudara. Dan Tuhan akan memberikan kesempatan-kesempatan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh. Tetapi orang-orang yang mengabaikan kesempatan yang dari Tuhan, mereka tidak akan memperoleh kesempatan yang lain. Sebagaimana Esau, dia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Mari kita mempergunakan kesempatan yang Tuhan beri ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang Tuhan sudah tuntun, apa yang Tuhan sudah sediakan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Satu kesempatan yang berharga. Mari pelihara. Pelihara. Jangan sombong. Jangan saudara angkuh. Jangan saudara merasa bahwa saudara sudah cukup kesempatan ini. Kemudian engkau meninggalkan kesempatan itu. Kesempatanmu belum selesai. Engkau memiliki kesempatan. Tetapi engkau harus terus berjalan di dalam kesempatan itu. Untuk mencapai sempurna rancangan Allah dalam hidupmu. Sesuai dengan kehendaknya. Jangan merasa puas. Jangan kemudian saudara mulai berpikir sesuatu yang keluar dari kesempatan yang Tuhan beri. Kesempatan itu terus berlanjut, continue Bapak Ibu Saudara.
Dan saudara akan melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan itu sesuatu kemuliaan yang besar. Walaupun orang tidak melihat, tetapi kita mengalami dan kita menjadi orang-orang yang dipakai menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara akan terkagum-kagum dengan kesempatan yang Tuhan beri buat saudara. Kalau saudara menghargai kesempatan yang Tuhan beri saat ini dan tidak membuang kesempatan itu dan menukarnya dengan kenikmatan dunia. God bless you.